Kenapa kemudian di pihak sebelah bicara anti asing, tapi ketika Freeport diambil alih malah marah-marah. Kenapa ketika kemudian di sana bilang antek asing, tapi ketika Newmont diambil alih ngomel-ngomel. Artinya kita harus konsisten dengan kata-kata kita. Kalau kemudian dikatakan bahwa anti asing, dukung Jokowi mengambil alih Freeport, dukung Jokowi mengambil alih Newmont, dukung Jokowi mengambil alih sumber-sumber daya alam kita. Karena itu akan menjadi jawaban buat kita di kemudian hari, bahwa pekerjaan akan terbuka besar kalau seluruh kekayaan alam kita kuasai sendiri. Membangun industri kreatif itu tujuan. Yang jadi persoalan kita bukan tujuannya, caranya bagaimana. Jokowi bikin Bekraf, menciptakan lapangan pekerjaan itu tujuan. Caranya bagaimana? Bangun jalan, bangun bandara, bangun pelabuhan, bangun segala macam infrastruktur untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dari tadi kita bicara tujuan. Tujuan bisa bagus-bagus. Yang jadi persoalan bangsa ini bukan tujuannya. Mas Nana, karena tujuan kita sudah selesai. Caranya bagaimana? Caranya jelas. Nah, yang dibangun oleh kelompok sana apa? Om Adian. Bikin OKOC, tutup. Oke. Bikin apa? Nggak ada. Kalau kemudian cuma menggerutu terus tanpa memberikan solusi, itu bukan oposisi yang membangun. Itu oposisi yang tidak membangun apa-apa selain kebencian di rakyatnya sendiri. Saya ingin sampaikan di sini, berhentilah menyebarkan kebohongan. Berhentilah membodohi rakyat. Saya mau tanya, semuanya mahasiswa, mungkin tidak pemerintah menyusun anggaran sendiri? Tidak mungkin. Anggaran pendapatan belanja negara disusun bersama-sama Presiden dan DPR. Jelas. Jangan kemudian cuma menyalahkan pemerintah, tapi partainya di DPR menyetujui anggaran-anggaran itu. Ayo kita bicara soal hutang. Dalam undang-undang kita jelas, hutang baru berbahaya. Hutang baru dianggap tidak boleh kalau di atas 60% dari rasio PDB kita. Baik. Kalau masih 20%, undang-undang membolehkan. Pemerintah salah? Tidak, karena undang-undang dibuat bersama pemerintah dan DPR. Baik. Pak Jokowi ini bukan orang yang suka teriak-teriak ya. Bukan bicara yang besar, kerjanya yang besar. Dia tidak perlu cerita kemana-mana. Tiba-tiba ada lapangan pekerjaan. Dia tidak perlu cerita apa-apa, tiba-tiba ada jalan, pabrik dan sebagainya. Yang kurang dari pernyataannya adalah menjelaskan kenapa Indonesia harus make great again. Sadar tidak kita bahwa ketika mertuanya dia berkuasa, 30 juta tanah diberikan pada perusahaan-perusahaan asing. Sadar nggak itu? Ada sekian banyak kontrak karya mendapatkan 30 juta hektar tanah di Indonesia. Lalu sekarang menantunya menggerutu. Menggerutu pada siapa? Pada keputusan dengan kebijakan mertuanya sendiri. Lalu Jokowi disalahkan. Nggak boleh. Jokowi cuma menerima akibat dari keputusan-keputusan masa lalu. Baik. Kita mau bicara apa lagi? Satu persatu kita buka. Baik. Apa? Hutang luar negeri. Apa? Kebijakan hak atas tanah, pelanggaran HAM, penculikan aktivis dan sebagainya. Bukan Jokowi pelakunya. Saya pernah dengar langsung pidatonya, panjang lebar, dan dia bilang begini. Kenapa di Indonesia yang punya banyak kebun kopi tidak ada jurusan kopi? Ini jawaban terhadap lapangan pekerjaan. Kenapa teknologi seperti sekarang tapi tidak ada jurusan wifi, internet dan sebagainya yang terkait dengan teknologi sosial media? Bahkan terakhir dia bilang, kenapa tidak ada jurusan gamer? Nah, itu yang sebentar. Artinya bahwa kalau kita bicara pendidikan, kita bicara ilmu pengetahuan, kita bicara lapangan pekerjaan, kita tidak bisa bicara masa lalu. Kehidupan manusia itu dinamis. Pendidikan, pengetahuan, perkembangan teknologi itu maju. Tidak bisa kita pakai pola-pola lama yang seperti selalu di hidup mereka. Kalau perlu buat jurusan gamer, kalau perlu buat jurusan kopi, buat jurusan tempe, buat jurusan segala macam. Semakin banyak jurusan, semakin berkembang ilmu pengetahuan, semakin besar lapangan pekerjaan. Ya, pilih. Kami tidak akan melakukan hoax dan kami berkomitmen untuk itu. Pilih Prabowo Sandi. Ya, tempe setipis ATM itu hoax. Nasi ayam lebih mahal di Jakarta daripada Singapura itu hoax. Orang operasi plastik dibilang dianiaya itu hoax. Dan calon presiden mereka
melakukan konferensi pers untuk berita-berita hoax itu. Bagaimana mungkin kita bisa menuntut komitmen sementara mereka sudah melakukan hoax itu sendiri di media massa secara terbuka? Baik. Menurut saya, kalau kita mau memberantas hoax, kita harus secara jujur berani katakan siapa yang kemudian mengelola hoax. Dan itu ada surveinya. Silakan kawan-kawan cari sendiri. Baik, Jangan itu tadi sebarkan sudah hoax. ditanggapi. Jokowi hanya melaksanakan. Keputusan pertemuan sudah dibuat zaman pemerintahan SBY. Oke. Berhenti berbohong, berhenti berbohong. Tahun berhenti berbohong. 2015. Baik. Berhenti berbohong. Dengan ini. Berhenti Nah, berbohong. Dengan ini. Sampaikan kebenaran pada mahasiswa, Iya, saya bukan kebohongan. Saya sampaikan. Anda cerita hal-hal yang Dengerin. palsu. Baik. Dengerin. Anda cerita kebohongan. Oke, baik. Yang memutuskan itu bukan Jokowi. Baik. Jokowi hanya melaksanakan Ini, Bang Dian. keputusan yang sudah diambil Udah. oleh pemerintah sebelumnya. Baik. Tahun baik. 2015 Pak Jokowi itu berhak memberhentikan atau melanjutkan dan Pak Jokowi memilih untuk melanjutkan. Tidak Jangan bohong bisa masyarakat. dong. Oke. Oke. Kalau Jokowi membatalkan, Baik. artinya dia tidak menghargai keputusan pemerintah sebelumnya. Dan Black. Kenapa kita harus ikut pemilu? Pemilu adalah waktu di mana generasi muda mencatatkan warisan-warisan dia. Dia mau diwariskan negara seperti apa? Akan dia catatkan dalam pemilu melalui pilihan-pilihannya. Kalau kita bicara panduan, jangan pernah memilih orang yang pernah dipecat. Jangan. Jangan pernah memilih mereka yang diduga melakukan penculikan dan pelanggaran HAM. Jangan. Kalau kita mau pilih, pilihlah mereka yang bukan bagian dari masa lalu. Kenapa saya pilih Jokowi? Karena Jokowi seperti saya. Bukan anak menteri, bukan anak bangsawan, bukan anak pejabat, bukan anak jenderal, bukan anak orang kaya. Dia sama seperti saya, sama seperti kita yang ada di sini. Bukan anak siapa-siapa. Kalau Jokowi bisa jadi presiden, anak kita bisa jadi presiden. Dan itu mimpi kita. Membangun negara yang demokratis dan setara.